slide share saya kelihatan? Sudah seperti lihat latihan dan alat bantu kami lihat, Dok. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini, dalam penanganan nyeri muskuloskeletal sehari-hari, eh, yang dilakukan itu cukup banyak. Kita tidak hanya memberikan obat nyeri saja atau minum susu pencegah osteoporosis saja, tapi banyak. Ada perubahan kebiasaan sehari-hari, ada pemberian obat-obatan tentunya, ada modalitas fisik seperti yang tadi Dr. Firus terangkan, ada injeksi, terapi regeneratif, ada ortosis atau alat bantu dan latihan terapi. Di sini saya akan ceritakan mengenai latihan terapi dan ortosis. Kenapa kita pakai latihan terapi dan ortosis dan apakah itu? Basicnya begini, kami ini ahli otot sendi. Nah, Anda bayangkan saja kalau misalnya spesialis kandungan itu ahli anatomi organ kandungan dan bagaimana nanti organ kandungan itu menyimpan bayi di sana dan melahirkan, atau dokter jantung, anatomi jantung dan bagaimana jantung itu berdenyut. Sedangkan kami ini ahli otot anatomi otot tulang sendi dan bagaimana otot tulang sendi itu bergerak dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari dan juga dalam kita berolahraga. Nah, ternyata otot tulang sendi itu bergerak itu dan beraktivitas itu dalam kelurusan dan keseimbangan sendiri, ya. Jadi posisi-posisi tulangnya itu harus benar, ototnya juga seimbang, tidak ada yang terlalu lemah, tidak ada yang terlalu kuat, seimbang kiri kanan, depan belakang semuanya. Nah, apa yang terjadi jika kelurusan itu terganggu dan keseimbangan itu terganggu? Contohnya orang sakit punggung bawah nih. Yang sering terjadi itu otot-otot di punggung belakangnya jadi terlalu kencang, otot perutnya kendur, lemah, otot paha depannya terlalu kuat, sedang otot pantatnya terlalu lemah. Jadi ada kekacauan semua. Dan nanti semua kekacauan itu juga ketidaksempurnaan itu juga mempengaruhi struktur sekitarnya. Misalnya ya, kerusakan gangguan masalah di tulang belakang bisa membuat masalah di lutut atau di telapak kaki, pergelangan kaki. Tapi juga bisa sebaliknya, masalah di pergelangan kaki bisa membuat masalah di lutut atau di tulang belakang. Dan itu semua harus diperbaiki. Yang mencong-mencong itu, yang ngaco-ngaco itu, ototnya harus diperbaiki oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti kami. Nah, nah, lalu bagaimana memperbaikinya? Tentu bukan cuma ngasih obat dan minum susu, gitu ya, tapi juga dengan beberapa cara. Kalau sudah terlalu berat, kita melakukan dilakukan pembedahan oleh dokter spesialis ortopedi misalnya ya. Tapi kalau belum, di awal-awal kita bisa memberikan perbaikan dengan latihan terapi dan ortosis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, latihan terapi itu apa? Latihan terapi itu misalnya perbaikan postur dan kerusakan otot sendi, melakukan latihan penguatan otot, melakukan latihan peregangan otot dan sendi, melakukan latihan propriosepsi, sensor otot dan koordinasi gerak, termasuk juga yang paling levelnya kalau perlu, kalau ini dilakukan pada atlet, kita sampai balik si atlet itu bisa main lagi dan berprestasi lagi ya, pada atlet. Tapi tidak semua kan atlet, jadi misalnya pada atlet itu goal dari latihannya kan, tipe latihannya kan berbeda. Nah, latihan pergangan otot ini yang paling sering dilakukan ya. Kapan kita lakukan pergangan otot? Ya kalau ototnya ada yang ngaco, ada yang terlalu pendek, atau lingkup gerak sendinya sendi kita tidak bisa bergerak full. Kita latihan lagi supaya si ototnya kembali ke panjang semula dan lingkup gerak sendinya juga dapat kembali normal. Latihan penguatan otot, kalau ototnya ada yang terlalu kendur atau lemah, dapat kita latih mulai dari latihan-latihan sederhana di rumah seperti gambar nenek-nenek berbaju merah yang di sebelah itu, yang Anda lihat tuh di kakinya, di pergelangan kakinya ada beban ya, atau sampai yang dilakukan dengan alat-alat di gym misalnya ya. Nah, latihan ini juga akan berbeda untuk tiap orang ya. Seorang yang kerjanya buruh pabrik ngangkat-ngangkat nanti dilatih sampai bisa punya kemampuan itu. Atlet juga begitu ya. Tapi kalau hanya nenek-nenek saja, misalnya kegiatan seharinya ya tentu tidak seperti seorang buruh pabrik yang angkat berat, atau seorang atlet tentu akan punya goal latihan dan jenis latihan yang berbeda. Nah, ortosis itu apa? Ortosis itu adalah alat bantu. Alat bantu untuk menyangga kelurusan sendi dan tulang, ya.
Jadi ini contohnya, alat bantunya ini misalnya yang dipakai untuk masalah lutut, seperti yang gambar sebelah kiri, atau masalah di punggung bawah seperti yang di kanan. Nah, contohnya seperti ini. Orang-orang itu ada yang lututnya bengkok, ada yang lututnya seperti O, ada yang lututnya seperti X, atau ada yang telapak kakinya eh, terlalu ceper atau lengkungannya terlalu tinggi. Nah, ini lutut dan telapak kaki ini akan saling mempengaruhi, ya. Nah, lutut yang telapak kaki yang ceper akan cenderung membuat lututnya jadi O, ya, dan nanti lututnya bisa bermasalah. Nah, telapak kaki yang terlalu tinggi cenderung membuat lututnya jadi maaf, O, ya. Jadi kalau yang ceper tadi membuat lututnya jadi X, dan ini bisa saling mempengaruhi. Sakit lutut bisa gara-gara masalah di kaki, dan sakit kaki bisa gara-gara masalah di lutut. Perbaikinya gimana? Nah, misalnya dengan alat-alat bantu ini untuk membantu meluruskan posisi ototnya, atau memperbaiki, mengurangi kaki yang cepernya, misalnya dikasih ganjel di kakinya. Karena kerusakan-kerusakan ini kadang-kadang memang sebenarnya tidak bisa jadi normal lagi seperti dulunya. Nah, saya kasih contoh di kasus nyeri punggung bawah. Ini nyeri punggung bawah yang paling sering, ya. Nyeri punggung bawah yang paling sering ini adalah yang ini nih, bukan HNP, bukan saraf kejepit ya seperti biasa. Orang bilang saraf kejepit gara-gara HNP, 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 ya ada, tapi nggak terlalu banyak. Yang sering terjadi ini adalah sakit punggung yang terjadi pada ibu-ibu yang hiperlordotik. Hiperlordotik itu perutnya maju, pantatnya ke belakang, tenggeng gitu, ya. Nah, sakitnya ini biasanya mengenai sendi kecil di tulang belakang, bukan di bantalan. Bantalannya bisa kena, ya, tapi nyerinya paling sering di situ, ya. Nah, lalu eh, bagaimana dampaknya terhadap secara biomekanik, dan apa latihannya, dan bagaimana pakai alat bantu atau ortosisnya, ya. Misalnya dampaknya begini, eh, sendi faset ini ada di belakang, dan yang terjadi ini biasanya adalah kerusakan sendi faset. Jadi sendi fasetnya mengalami keausan atau osteoartritis istilahnya, ya. Nah, dia akan nyeri kalau sendi faset ini saling bertumbukan dan mendapat beban dari tubuh. Biasanya terjadi saat kita berdiri. Nah, jadi kalau secara biomekanik kita bisa bilang nih, oh sehari-hari coba deh hindari berdiri lama atau berjalan jauh. Misalnya kalau ibu-ibu harus masak, ya masaknya jangan sambil berdiri, tapi sambil pakai bangku tinggi. Bangkunya bisa pakai bangku yang dari besi itu loh, yang atasnya kayu, bawahnya besi. Nah, bisa dilakukan seperti itu masaknya. Nyetrikanya juga bisa dilakukan seperti itu, ya, sambil duduk. Nah, lalu olahraganya gimana? Tentu kita bisa lakukan yang tidak menimbulkan nyeri. Jadi misalnya ya jangan yang bisa menekan pada posisi berdiri. Misalnya lebih baik olahraganya dilakukan sambil naik sepeda. Karena duduk kan, jadi bebannya tidak ke tulang belakang. Atau olahraganya berenang juga bisa, ya. Nah, lalu latihan terapinya apa? Nah, pada orang-orang yang sakit punggung tipe itu, sakit punggung banyak jenisnya, ya, tapi yang tipe seperti itu yang paling sering terjadi itu seringkali ada otot-otot yang terlalu pendek bermasalah dan akhirnya nyeri. Contohnya otot piriformis di sini, ya. Kita bisa lakukan latihan-latihan peregangan yang nanti bisa diajarkan oleh baik oleh dokter spesialis fisioterapi atau pelatih fisiknya, dan ini bisa dilakukan tiap hari di rumah, ya. Misalnya ini adalah contoh gerakan dari peregangan otot piriformis yang paling sering kena. Nah, ini yang kiri adalah contoh peregangan dari otot hamstring, yang kanan lagi adalah contoh peregangan dari otot gluteus atau otot-otot di pantatnya. Nah, peregangan ini bisa dilakukan misalnya sehari sekali, satu otot cukup dilakukan selama kurang lebih 60 detik, 1 menit, seperti itu, ya. Ini jadi kalau orang sakit nih ke kita, sakit punggung, sakit lutut, dan sebagainya, kita nggak cuma dikasih obat, udah disuruh ngapain, disuntik-suntik aja, enggak. Kita latihan otot-otot yang terlalu pendek kita perbaiki, yang kurang kuat kita kuatkan, ya. Ini dengan latihan-latihan terapi seperti ini, ya. Nah, berikutnya kita bisa lakukan latihan yang lebih susah, ya, yang disebut latihan otot-otot core, otot-otot di tengah tubuh, ya. Itu bisa lakukan latihan lebih kuat, lebih lebih levelnya lebih sulit, tapi setelah latihan-latihan yang levelnya lebih rendah, lebih mudah tadi dilakukan. Ini juga sesuai kebutuhan. Tidak semua pasien kita berikan
seperti ini. Mungkin pada orang-orang yang masih relatif muda atau yang punya kebutuhan seperti misalnya pekerja pabrik, tentara, atlet dan sebagainya pasti dapat latihan-latihan terapi seperti itu. Nah, bolehkah kita mencontoh latihan di YouTube? Saran saya jangan, ya. Latihan tiap orang tuh beda, ya. Tergantung usia, tergantung jenis penyakit, level penyakitnya, kebutuhannya segala. Nanti bisa kekuatan ototnya segimana, ya. Kadang-kadang kalau Anda ngikutin latihan di YouTube, selain belum tentu tepat dengan tipe penyakit Anda, kadang-kadang banyak di YouTube itu latihannya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah expert. Ya. Contohnya perempuan ini bisa melakukan gerakan seperti ini. Coba ibu-ibu lakukan seperti gerakan ini kalau nggak jatuh ke bawah kan. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Jadi latihan itu tidak sama untuk setiap orang, beda-beda. Nah, bolehkah yang sakit punggung bawah tadi pakai korset seperti yang dijual televisi, yang pakai magnet, pakai inframerah dan sebagainya? No, nggak terlalu banyak efeknya magnet dan inframerah di korset itu. Yang penting alat bantu yang korset atau penyangga yang dilakukan itu harus punya punya penahan di belakang karena dia akan menjaga stabilitas dari sendi faset dan tulang belakang di belakangnya, dan dia harus cukup memberikan tekanan ke depan sehingga memberikan tekanan ke dinding perut dan membuat tekanan di dinding perut itu mencegah si tulang ini geser ke depan dan mencegah dia menyebabkan nyeri atau makin majunya tulang ini bergeser ke depan. Ya. Jadi mohon maaf Dokter Adib, 2 menit lagi dong. Ya, terima kasih. Nah, jadi memang harus ada syarat-syarat khusus. Jadi misalnya dengan pakai korset seperti yang dicontohkan, ya. Lalu berikutnya juga ada nyeri lutut yang paling sering diderita oleh ibu-ibu yang udah di atas 40-an biasanya karena kerusakan lutut. Sarannya pakai alas kaki empuk kemanapun, jangan ditekuk lututnya. Kalau sholatnya duduk saja. Kalau duduk di kursinya kakinya selonjor, harus latihan penguatan otot. Tapi latihannya juga berbeda-beda tiap untuk yang sakit-sakit lutut ini, ya, nggak sama. Lalu bisa juga pakai ortosis, alat bantu seperti ini, ya, untuk meluruskan tulang lututnya. Karena kalau di ronsen memang tulang lututnya itu akan tampak miring, jadi nanti kita luruskan. Atau kadang-kadang ini yang paling sering, ya, yang pada ibu-ibu yang mengalami sakit lutut dan lututnya sering bunyi klek-klek dan sakitnya ini terutama pada saat ditekuk, misalnya saat naik turun tangga, jongkok, atau saat duduk tahiyat di sholat. Nah, ini seringkali akibat tempurung lutut miring. Ini juga bisa dibantu dengan alat penyangga lutut yang punya knee stabilizer, bisa menahan agar tempurung lututnya tidak mencong. Nah, hal seperti ini. Jadi, ortosis dan alat bantu ini atau alat bantu dan latihan terapi ini merupakan bagian dari seluruh tindakan penanganan nyeri muskuloskeletal olahraga tadi, dan ini juga merupakan bagian yang penting. Jadi semua ini penanganannya nanti harus dilakukan, perubahan kebiasaan sehari-hari, obat-obat fisik, injeksi, ortosis, alat bantu, latihan terapi dan sebagainya, semuanya harus dilakukan, nggak bisa dilakukan salah satu saja untuk mencapai hasil nanti yang optimal. Ya, demikian paparan saya. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.